yang kelima yang harus diperhatiin biar tidak sampai kolab di dayanya ya. Saranaya. Walaupun misalkan kolam anggaplah anteng-anteng aja, saranaya ya. 3 minggu sekali itu air buang, kemudian ganti air baru. 3 minggu sekali. Serius ini pakem kelima, justru ini faktor X nomor 1 ketika kita ingin menggenjot pembesaran lebih cepat. Kenapa? Gini, hampir untuk semua jenis ikan hampir sama ya. Apalagi kalau ikan yang bersisik ya, itu lebih cepat. Gini, ketika jenengan, oke, dengerin, ketika jenengan pelihara ikan ya, saat 3 minggu jenengan airnya kuras, tapi yang kira-kira tetap si ikan masih bisa berenang ya, jangan sampai habis bener, jangan. Apa nih Agro? Aku pernah ya pelihara di daerah Batu Malang, ikan lele segede jempol, usia 8 bulan. Ya itulah. Ya. Perhatiin dulu deh ya. Kita lanjutin. Kenapa gini? Saat 3 minggu sekali kita air kolam kita buang, ya kira-kira misalkan air dengan berapa banyak nanti tingginya, sisanya lihat berapa banyak ikannya, ya sesuaikan aja, ya. Oke. Yang penting ikan masih dalam air, jangan sampai ikannya menggelepar-gelepar, nggak boleh, tetap berendam air. Ya sekitar 10 cm deh. Ya. Habis itu apa? Biarkan dulu minimalnya setengah jam aja, setengah jam, ya, atau maksimumnya 1 jam. Habis itu baru masuk air baru. Ada efek, ada. Setelah saya pelajari dengan teknik 3 minggu, kita kuras airnya, tapi tidak sampai habis ya. Tetap airnya, ikannya masih ada, bisa berenang di situ. Artinya bisa tetap berenang air lah ya. Itu nanti akan terjadi stressing rendah, ringan stressingnya. Si ikan stres, ya. Efek stressing rendah, enggak stressing berat, bukan, ya. Stressing ringan, maka akan memacu stimulus saraf dan enzim yang ada di kepala ikan itu keluar. Ketika enzim itu keluar, itu akan memacu saraf untuk proses pendongkrak pertumbuhan. Ini alamnya, ya. Jadi setelah setengah jam, jangan lama-lama lah ya, maksimal sejam deh, ya. Masukin air baru, stressing, tapi stressing baik malah. Kenapa? Enzim pemacu pertumbuhan yang ada di kepala ikan, rata-rata biasanya ada di kepala ikan. Kalau antum pecah, itu ada kecil kayak batu kecil putih, ya. Kemudian dikelilingi dengan seperti minyak. Nah itu keluar, insya Allah memacu pergerakan percepatan pertumbuhan ikan, apapun ikannya. Oke, jadi saranaya biar cepat gede, 3 minggu sekali airnya surutkan, buang maksudnya, sisain lah kira-kira ikan masih bisa kerendam. Setelah 30 menit aja biar aman. Hipofisa bisa, ada yang bilang hipofisa, tapi sebetulnya bukan itu sih, ya. Ada enzimnya ya. Bisa dipahami ya, itu trik alamiah ya. Lakukan 20 hari sekali atau 21, 3 minggu udah habis gitu ya. Dan itulah salah satu teknik ayah budidaya ikan lele dari ukuran 46 atau 57 itu bisa 45 hari aku panen. Ukuran 1 kilo 8 sampai 10 ekor ya. Bisa dikami. Itu trik untuk agar biar cepat. Kan ada 2 keuntungan. Apa keuntungan kedua? Air kolam yang kurang bagus menjadi bagus lagi karena airnya baru kan gitu ya. Paham ya? Ada 2 double keuntungan di sini. Kadya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadang. Oke. Kemudian
ada penambahan. Tadi untuk ikan bersisik apun tidak bersisik hampir sama. Itu teknik pengurasan. Nah, untuk teknik budidaya, di teknik budidaya, untuk kolam ikan bersisik sebaiknya per 1 meter persegi itu sekitar 200 sampai 300 ekor. Ya, ketika memang masih kecil itu ya. Nah, justru berbanding terbalik dengan ikan yang tidak bersisik. Ini pengalaman saya. Saya pernah sengaja bikin kolam itu memanjang 1 meter kali 20 meter kayak parit ya. Jadi pelihara lele, pelihara belut ya, belut di air bening ya, kita nggak pakai lumpur waktu itu ya. Kemudian pelihara sidat, justru saat lebar cuma 1 meter kali 10 meter ya, dibandingkan misalkan 3 kali 3,5, cepet gede yang dibikin sempit. Dari situ kan tadinya unsurnya ketidaksengajaan awalnya. Jadi gini, ini kan kolam nih, kolam gede, karena kolamnya banyak waktu itu ya. Ini pun di tempat temen waktu itu ya. Jadi kan kita kuras, kehabisan kolamnya penuh semua. Akhirnya sementara ikannya ditaruh di parit pembuangan. Oke. Disimpan di parit pembuangan ya. Karena kolamnya bocor waktu itu. Jadi sambil menunggu perbaikan, kita simpan dulu di parit pembuangan. Ya. Umur dengan ikannya di kolam-kolam lain sama. Waktu itu lele ya. Lele. Nah, disitulah faktor keilmuan muncul. Apa? Padahal kan dengan kolam yang lain umurnya sama nih ikan lelenya ya. Saat selesai pembenahan perbaikan kolam, hampir kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Kita kan nggak ngeh lah dengan ikan lele yang ada di parit itu ya. Kita cuma ngasih makan di parit. Begitu dipindahin, nah saya agak curiga kok gedenya beda gitu. Nah ini coba deh kita ambil sampel dari yang kolam yang lain, yang padahal umurnya sama. Kita bikin perbandingan, ternyata hampir 40% lebih gede yang di parit tadi. Mikir di situ aja. Jangan-jangan. Akhirnya apa? Kataku, bisa nggak yang barusan di parit itu cuma separuh, kataku, kita masuk ke kolam. Separuhnya lagi kita tetap di parit. Oke. Di parit yang kecil itu ya, yang kecil. Tapi panjangnya diturunin. Karena kan separuh berarti kita turunin juga separuh lagi. Ternyata begitu sebulan kemudian 1:2. Artinya yang ada di parit ya itu 1 ekor ketika ditimbang hampir sama dengan rata-rata 2 ekor yang di kolam. Nah, ya pikir waktu itu kan, jangan-jangan ini cuma kebetulan. Kedua kalinya tak tes, bukan cuma ikan lele, aku coba ke sidat, aku coba ke belut ya waktu itu. Ternyata ada satu kesimpulan, hampir sama kasusnya. Ketika yang tidak bersisik sering terkena gesekan antar satu sama lain, ternyata memicu enzim pertumbuhannya keluar. Ya, habis itu baru punya satu kesimpulan, harus pada tebar. Oke, kesimpulannya itu. Nah, setelah coba untuk ikan lele, untuk 1 meter persegi itu minimal harus 500 ekor yang masuk untuk ukuran 46 atau 57. Oke. Saya dipahami. Lebih banyak, lebih bagus kalau sanggup. Misalkan 1000 ekor per 1 meter perseginya. Ya. Dari situ akhirnya muncullah sebuah keilmuan. Kita coba beberapa periode, ternyata semakin padat, khusus untuk yang tidak bersisi, ternyata lebih cepat besarnya. Itulah salah satu faktor rahasia lele bisa panen 45 hari. Jadi bukan hanya sebatas kualitas air saja, bukan sebatas pakan aja,
bukan sebatas nutrisi tambahan, tapi jadinya apa? Faktor ukuran kepadatan pun berpengaruh. Paham? Sampai situ dulu deh. Ada yang ditanya nggak? Monggo. Tondo luwe netra rasa rasa rasane ngati kadya tirta kang suci. Wajib air baru atau bisa pakai air daur ulang dari bekas air kolam lama ya? Bisa, tapi kan harus disaring kalau dari kolam lama ya. Nah, masuk kalau disaring. Saya tadi pakai geolit. Metabolisme udang ya, jam 9 sampai jam 4 sore kalau udang. Bentar. Ini maksudnya kolanya seperti bak mandi, apakah ditambahkan tanah dasar kolamnya? Tidak. Iyalah. Dengan sendirinya. Makanya air tadi seperti yang bilang tadi dari awal. Tadi udah diterangin kita berapa sih minimum airnya ini terus. Ya. Air selama ini 3%. Ya. Kalau nila ayam biasa 300 ekor. Kalau nila ayam biasa 300 ekor per meter 1 meter perseginya. Gini, Is Garden, ya. Ini pengalaman ayah aja lah ya. Tebar padat, anggaplah 1000 ekor nih 1 meter ya. 1000 ekor 1 meter. Yang penting debit air yang masuk sama dengan faktor apa tadi namanya? Penangkap oksigen itu tercukupi, aman, aku nggak pernah ada kasus ya. Oke. Kandungan kapur berpengaruh, ya iyalah dengan sendirinya ya. Makanya saran ayah seminggu sekali rotor masuk wis ya. 10 mili per 1 meter perseginya. Antum nanti putar ulang ya, Is Garden. Tahu ayah udah terangin dari awal loh itu. Mungkin jenengan masuknya telat ini. Nggak ngedengerin dari awal ya. Makanya agro bikinlah penangkap oksigen, selesai itu masalahnya ya. Ayah pernah nyoba dengan teman-teman waktu itu, ayah pernah coba itu pelihara sampai 2000 ekor 1 meter, pernah aku nyoba. Alhamdulillah aman sampai panen. Tapi air yang masuknya itu segede betis. Ya, serius. Ya. Airnya masuk segede betis. Masuk. Kurang lebih di meter 2 meter berapa? 2,5 inch paralonnya. Alhamdulillah. Aman-aman aja. Ya. Bisa dipahami ya? Sudah? Kalau sudah kita bahas ke materi terakhir. Ya. Pakan. Oke, air tadi sudah ya. Sekarang kita ke pakan. Ya, gimana caranya pakan yang murah tapi hasilnya tetap bagus? Kan itu ya, budidaya itu akan menguntungkan kalau apa? Kos pakan murah, FCR rendah, kematian kecil, baru untung. Kan gitu. Ya enggak? Ya kan? Kalau sekarang perhatiin dulu. Baik-baik. Jangan dulu nanya. Nanti ayah kasih kesempatan nanya. Biar nanti jenengannya bisa fokus. Okay? Antum fokus, ayah pun bisa fokus. Ya. Sama, 3 minggu aja. Ya. Dengerin. Pengalaman ayah, ketika ayah tebar padat 500 ekor lah, 500 ekor. Untuk yang tidak bersisik ya, itu nggak ada sortir. Kenapa? Hampir sama tuh ukurannya. Nggak ada sortir. Ya. Serius, Ibnu, ayah nggak pernah sortir. Tapi ketika tebarnya cuma 200 ekor, ya, ada sortir. Tapi kalau tebar padat, nggak ada sortir. Ya. Hampir merata tubuhnya. Ya. Itu kelebihannya. Jadi faktor kelebihan tebar padat, ukuran pertumbuhan biasanya hampir sama, rata, satu. Kuncinya cuma satu. Yuk, bisa nggak ngurus airnya? Udah gitu aja. Nah, cara ngurus airnya, tadi yang diterangin dari awal. Insya Allah, aman. Ya. Oke, lanjutin dulu deh. Nih, pakan. Nanti keburu 2 jam nggak kelar-kelar ini.
lama nanti aku uploadnya ini. Yang live ini enak, yang nggak ikut live kasihan bang. Siapa tahu nanti aku susah nguploadnya ini. Lama ngupload bisa sehari semalam. Udah, nanti dulu, jangan dulu nanya. Kita bahas dulu masalah pakan dulu. Nanti kita bahas yang lain, Kang Man, ya. Nah, satu-satu dengerin dulu. Tolong perhatikan. Main. Ayah belum berbicara masalah jaring apung, ya. Nanti kita bahas tersendiri karena itu kasusnya beda banget. Oke? Siapa nih? Trina. Jaring apung nanti kita bahas di sisi yang lain. Oke, kita bahas sekarang kolam biasa, ya. Karena konsepnya nggak akan sama, jauh beda banget jaring apung dengan konsep yang biasa, nggak sama. Santiko bawono prasito sitikoro ing sasono asmara laya sinarendra kala